Posisi suku Phoenix Iblis Surga di dunia Magical Beast mirip dengan Peel Tower dan Hall of Souls di wilayah dataran tengah. Mereka adalah semacam keberadaan yang superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi semacam itu. Meskipun lonceng iblis Phoenix kuat, sedikit bagian dangkal darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunse melirik lonceng iblis Phoenix yang sangat besar itu sambil tertawa pelan. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Lonceng iblis Phoenix Feng King Air mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunse samar-samar merasakan sedikit ketakutan. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunse, mereka secara alami sadar bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bel hitam pekat baru saja terbentuk ketika api menyala, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti butiran kecil pasir yang dengan keras bertabrakan dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Dentang! Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng yang sangat besar itu seperti zat yang nyata. Fluktuasi liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Bel berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Saat itu, teratai api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat. Beberapa tempat di pegunungan petir angin yang jauh telah mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap saat ini. Petir yang melintas di dalamnya seperti tikus yang telah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri dengan panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu teratai api 3 warna meledak. Tak terhitung banyaknya orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan hancur total olehnya. Ekspresi 4 orang Douzun yang hebat di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiao Yan untuk melepaskan menggunakan teknik Dou yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Douzong kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan seorang bintang Douzong. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Karena itu, dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunse. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan ia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang merembes ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti sangat mahal. Orang ini sangat berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat badan Xiao Yan di dalam hatinya juga dengan cepat naik.
banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar itu tidak mengalami banyak perubahan setelah diserang oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada lonceng hitam gelap yang sangat besar, dan bisa melihat banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya. Garis retakan kecil pada lonceng yang sangat besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, lonceng Phoenix Iblis Feng Qing'er tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng Qing'er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk dari Feng Qing'er. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yaola menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Phoenix Iblis Surga, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Wang Quan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecahkan lonceng Phoenix Iblis. Entah apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, untuk mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan lonceng Phoenix Iblis Feng Qing'er tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di pavilion 10.000 pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng Qing'er. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh keduanya jauh melebihi dia. Mu Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 pavilion. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya saat mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Sebuah lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang merembes ke langit.
Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan bel besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak. Sedikit suara pelan-pelan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai bersuara terus-menerus. Jenis kebisingan ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Makanya, seluruh stadion hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan saat ini. Xiao Yan digantung di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Dou seperti lotus api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikitpun karena garis retakan yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Dou Qi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retakan yang semakin banyak. Dou Qi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak, retak. Garis retakan menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang bertabrakan dengan keras dengan bel yang sangat besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dikeluarkan. Dengan segera, seseorang bisa melihat bel besar itu berguncang dengan keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang tercipta dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat telah bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan bel besar itu. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ci! Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyuman dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia mengambil kain warna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam dengan keras ke permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang ada menjadi kusam.
Lupakan tentang bagaimana seseorang akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah wanita cantik yang hebat akan membuat orang yang kejam sedikit ragu-ragu saat melakukan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang segar tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tercengang. Kaki Xiao Yan jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, dengan kejam diinjak di kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Engah! Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir bingung saat menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka turun ke kondisi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao yang tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir level awal? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiao Yan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan douki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan menggelegar tiba-tiba bergema. Segera, sosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih leher panjangnya seperti cakar elang sementara suara lembut yang berisi niat membunuh terdengar perlahan. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menjadi kaku. Kamu kalah.